Di ujung Kabupaten Garut, terdapat hutan yang sangat melegenda dan sangat terkenal karena keangkerannya, Leuweung Sancang. Leuweung Sancang ini merupakan salah satu hutan yang paling keramat di Indonesia. Di hutan yang keramat ini, banyak sekali melekat dengan cerita mistis, legenda, serta mitos di dalamnya. Salah satunya, Leuweung Sancang ini dipercaya menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, sang raja dari kerajaan Sunda, beserta pasukan harimaunya yang sering kita sebut Maung Sancang. Bah, saya tuh pengen kaya. Pengen lebih kaya dari saat ini. Loh, bukannya hidup kamu sudah berkecukupan? Usaha bakso suamimu kan udah maju. Pengen apa lagi kamu, Sri? Bah, pokoknya tolong saya, Bah. Saya pengen jadi jutawan. Pengen kaya raya seperti orang lain. Apapun yang harus saya lakukan, pasti saya penuhi, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, akhirnya kita masuk ke bulan Syawal, di mana di bulan Syawal ini Lebaran yang paling dinanti-nanti selama awal kita berpuasa, menjadi momen yang tepat untuk saling meminta maaf atas segala kesalahan yang kita perbuat. Di kesempatan kali ini, Akang akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang perempuan yang nekat melakukan pesugihan di hutan Sancang. Hutan Sancang, siapa yang tak kenal dengan nama hutan angker ini? Hutan yang terkenal keangkerannya, terkenal pula oleh sosok harimaunya yang konon katanya harimau di hutan Sancang merupakan jelmaan dari para pengikut Eyang Prabu Siliwangi. Hutan Sancang yang ada di daerah Garut, salah satu hutan angker di Pulau Jawa. Menurut cerita dan naskah yang ada, di hutan Sancanglah tempat Moksa, Ngahyang, Tilem, sosok Eyang Prabu Siliwangi ketika dikejar-kejar oleh Prabu Kian Santan yang menginginkan ayahandanya masuk menganut agama Islam. Masuk ke cerita, waktu itu di daerah Jakarta ada sepasang suami istri yang bernama Gogon dan Sri. Gogon dan Sri, mereka perantau dari daerah Jawa Tengah, merantau ke Jakarta mengadu nasib, ngontrak di sebuah kontrakan petak, mulai meniti usaha menjadi seorang pedagang bakso keliling. Bertahun-tahun pasangan suami istri ini berjuang.
kehidupan mulai agak lumayan. Dari awalnya cuman ngontrak sepetak, mereka berdua setelah dikaruniai seorang anak, pindah mengontrak sebuah rumah tepat berada di daerah Jakarta Timur. Usaha baksonya Gogon semakin maju pula. Dalam 1 bulan, Gogon bisa meraup untung sampai 10 juta. Untung bersih dari jualannya. Namun, di tengah usaha yang begitu baik, istri dari Gogon, Sri, yang banyak bergaul dengan ibu-ibu komplek, yang merupakan istri-istri orang-orang kantoran, yang tentunya gaya hidup mereka begitu hedon, membawa pengaruh buruk kepada Sri. Sri yang tadinya seorang istri yang begitu polos, berubah kemaruk akan harta, ikut gaya hedon seperti ibu-ibu yang sering berkumpul dengan dirinya, membuat Gogon selalu mengelus dada akan kelakuan istrinya. Waktu itu, usaha baksonya Gogon lagi maju-majunya, sampai punya seorang karyawan yang bernama Ucok, asli perantau dari daerah Garut. Keberhasilan usaha Gogon tak luput pula dari bantuan seorang dukun langganan mereka yang bernama Mbah Loji. Dari Mbah Loji inilah Gogon dan Sri diberi penglaris agar usaha bakso mereka banyak diminati. Sri seolah tak tahu rasa bersyukur, selalu meminta lebih dan lebih kepada sang suami. Sampai uang tabungan Gogon berjumlah 40 juta rupiah. Separohnya habis oleh Sri hanya untuk menutupi gaya hidup yang hedon seperti orang lain. Tentunya Gogon yang tahu akan hal itu sempat murka dan marah kepada Sri. Namun dengan seenaknya Sri menyalahkan Gogon karena tak bisa membuat dirinya hidup seperti orang lain. Sampai satu ketika, tanpa sepengetahuan Gogon, Sri datang menemui Mbah Loji dengan maksud meminta tolong ke Mbah Loji agar Sri bisa bertambah kaya raya daripada saat itu. Waktu itu Sri bertamu ke rumah Mbah Loji pagi hari. Sri yang memang pasien langganan Mbah Loji diterima begitu baik. Ketika ditanya tentang keperluan Sri datang ke sana, Sri pun langsung bilang, "Bah, saya tuh pengen kaya. Pengen lebih kaya dari saat ini." Loh, bukannya hidup kamu sudah berkecukupan? Usaha bakso suamimu kan udah maju. Pengen apa lagi kamu, Sri? Bah, pokoknya tolong saya, Mbah. Saya pengen jadi jutawan. Pengen kaya raya seperti orang lain. Apapun yang harus saya lakukan, pasti saya penuhi, Mbah. Mbah Loji terdiam. Lalu dia bertanya, "Loh, apa si Gogon tahu kamu datang ke sini?" Sri pun terdiam. Enggak, Mbah. Mas Gogon,
Gak tahu kalau saya datang nemuin Mbah Loji. Tak baik Sri, tak baik. Ada memang cara yang bisa membantu kamu cepat kaya raya. Tapi alangkah lebih baik kamu diskusikan dulu dengan Gogon suamimu. Tapi Mbah, kalau boleh tahu, cara seperti apa Mbah? Pesugihan. Kalau memang kamu nekat, memang sanggup, sudah ikut pesugihan saja. Sri pun kaget. Ternyata cara yang disarankan Mbah Loji itu pesugihan. Pesugihan? Wah, bahaya atuh Mbah. Pesugihan kan mesti pakai tumbal. Tidak juga Sri. Ada di antaranya pesugihan yang tidak memerlukan tumbal. Pesugihan apa Mbah? Ada. Lokasinya di daerah Garut sana. Tepatnya berada di daerah hutan Sancang. Kamu bisa ikut pesugihan, nikah, kawin dengan lelembutan dari hutan Sancang. Dan itu tidak memerlukan tumbal. Waduh, apa Mas Gogon setuju ya Mbah kalau saya ikut pesugihan seperti itu? Sudahlah, kau jelaskan saja ke Gogon. Bilang saja mau ritual nanti di hutan Sancang. Tapi yang jelas, jangan kau sebutkan kalau kau akan ikut pesugihan kawin dengan siluman. Sri pun tersenyum. Lalu, tak waktu lama, Sri pun pamitan ke Mbah Loji pulang kembali ke rumahnya. Di malam hari, Sri mengajak Gogon suaminya berdiskusi. Dia pun bilang kalau tadi pagi habis nemuin Mbah Loji ke rumahnya. Di situ Gogon sempat nanya, "Ngapain kamu ke rumah Mbah Loji? Mau apa?" Sri pun jujur kalau dia minta bantuan Mbah Loji agar bisa makin kaya lebih dari saat itu. Lalu Sri pun menjelaskan tentang ritual di hutan Sancang seperti yang disarankan oleh Mbah Loji. Hutan Sancang? Sancang Garut, Sri? Iya Mas, Sancang Garut. Oh, lantas mau kamu bagaimana? Gini aja Mas, besok kita temuin Mbah Loji. Biar Mas Gogon tahu seperti apa ritual yang nanti akan Sri lakukan di hutan Sancang sana. Gogon pun hanya bisa menuruti keinginan Sri. Karena semenjak rumah tangga, dia selalu mengalah. Apapun yang diinginkan oleh Sri, selalu dia setujui. Esok harinya pun, Gogon dan Sri kembali menemui Mbah Loji. Di situ Mbah Loji pun menjelaskan ritual macam apa yang dilakukan di hutan Sancang. Tentunya, Mbah Loji menyarankan mereka berdua untuk menemui seorang juru kunci kenalan dari Mbah Loji yang bernama Abah Karim. Cuman sayangnya, Gogon tak bisa ikut karena harus mengurus usaha bakso yang dia jalankan. Di situ Sri dan Gogon pun bingung. Siapa yang akan mengantar Sri ke Garut sana? Di tengah kebingungan mereka berdua, ingatlah mereka kepada Ucok karyawannya yang memang asli orang Garut.
Sri, kalau memang kamu maksa mau ritual ke Garut, ya sudah, nanti tinggal minta si Ucok nganter kamu. Si Ucok kan asli orang sana. Sri pun tersenyum. Terjawab sudah kebingungan mereka. Lantas mereka berdua pun pamitan ke Mbah Loji, langsung pulang ke rumah kontrakan mereka. Sesampainya di rumah kontrakan, si Ucok yang sedang bikin adonan bakso dipanggil oleh Gogon. Dan Gogon pun langsung meminta Ucok untuk menemani Sri pergi ke Garut, tepatnya ke hutan Sancang. Loh, mau ngapain Mbak ke hutan Sancang? Alah, sudahlah Cok, jangan banyak tanya. Sanggup apa tidak kamu nganter istri saya ke hutan Sancang? Ucap Gogon waktu itu. Ucok pun hanya mengiyakan saja. Toh hitung-hitung dia pulang kampung dibiayain sama bosnya. Ucok pun setuju. Lalu Gogon pun mengatur waktu. Hari keberangkatan Sri dengan Ucok pergi ke Garut ke hutan Sancang sana untuk menemui Mbah Karim, si juru kunci kenalan dari Mbah Loji. Singkat cerita, waktu itu hari Rabu, pagi-pagi sekali dari terminal rambutan, Ucok dan Sri majikannya langsung naik bis menuju ke Garut sana. Namun sebelum ke Sancang, Ucok mengajak Sri untuk ke kampung tempat tinggal Ucok. Karena ada salah satu saudara Ucok yang memang sudah terbiasa berziarah ke hutan Sancang. Sesampai di kampungnya Ucok, saudara Ucok yang sering ziarah itu diundang ke rumah. Lalu Ucok pun meminta tolong agar mengantar mereka berdua menemui juru kunci yang bernama Abah Karim. Saudara si Ucok ini kenal dengan juru kunci yang bernama Abah Karim. Karena di daerah Sancang, juru kunci itu bukan satu dua, banyak. Ada yang abal-abal, ada juga yang memang juru kunci beneran. Wah, kalau Abah Karimah, saya tahu Kang Ucok. Saya sering minta tolong ke beliau kalau mau ziarah ke sana. Mau kapan? Biar langsung saya antar nemuin Abah Karim. Besoklah, antar kita ke sana, Ceng. Ini loh, si ibu mau diantar ziarah ke hutan Sancang, disuruh nemuin Abah Karim. Oh, ya sudahlah. Besok pagi saya ke sini. Kita berangkat sama-sama ke sana. Ucap si Aceng, saudara si Ucok. Lalu keesokan paginya pun Sri, Ucok dan Aceng langsung berangkat bersama-sama ke daerah Sancang, ke sebuah pekampungan, tempat tinggal di mana banyak juru kunci dan gayed yang biasa membantu dan menolong para peziarah yang ingin menelusuri hutan Sancang. Sesampai di desa itu, Ucok dan Sri mengikuti Aceng di belakang berjalan kaki. Memang terlihat oleh mereka beberapa rumah itu dipasangi plang dengan tulisan juru kunci. Tuh, kalian lihat, di sini banyak juru kunci. Tapi juru kunci yang benar-benar top chair itu Abah Karim. Rumahnya agak di ujung. Ucap si Aceng. Ucok dan Sri hanya mengangguk saja. Bersyukur dalam hati Aceng kenal dengan Abah Karim.
Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di sebuah rumah yang begitu sederhana. Rumah panggung yang hanya terbuat dari kayu dan bambu. Di situ Aceng pun langsung beruluk salam. "Sampurasun, Abah, Abah!" teriak Aceng dari luar. Tak lama terdengar sautan dari dalam. Sautan suara orang yang agak muda. "Rampes!" Pintu dibuka, terlihatlah sosok pemuda seumuran dengan Ucok. "Mau ketemu siapa?" Kang, Abah Karimnya ada." "Ada, lagi nyepen di kamar. Ada perlu apa ya?" tanya si lelaki yang membukakan pintu. "Begini Kang, saya disuruh nemuin Abah Karim. Katanya disuruh sama Mbah Loji dari Jakarta." "Oh, sebentar atuh, tunggu dulu. Saya mau laporan sama Abah." Pintu pun ditutup kembali. Sri dan Ucok menunggu di luar. Terdiam cukup lama. Sampai tak lama kemudian pintu terbuka. Si lelaki tadi pun keluar. Yang disuruh sama Mbah Lojinya siapa ya?" "Saya," ucap Sri sambil mendongak. "Oh, si Mbak disuruh masuk sama Abah. Tapi yang lain tunggu saja di luar," ucap orang itu. Sri pun masuk mengikuti dari belakang. Pintu rumah panggung ditutup. Sri agak kaget ketika masuk ke dalam rumah panggung. Begitu gelap, tak ada penerangan sama sekali. Bau kemenyan, bau madat tercium begitu kental, membuat bulu kuduk Sri sempat meremang. Sri pun bertanya, "Abahnya di mana, Kang?" "Abah ada di kamar. Ikut saja. Sudah ditunggu sama Mbah Karim." Sri pun mengangguk. Terus ngekor di belakang sampai tiba di depan sebuah pintu kamar yang tertutup. "Sampurasun, Abah. Ini utusannya Mbah Loji sudah datang." "Suruh masuk," ucap suara dari dalam. Lalu pintu pun terbuka begitu saja, membuat Sri ketakutan. "Aneh, kok pintunya kebuka gitu aja?" pikir Sri. "Mbak, ayo masuk," ucap si lelaki. Sri pun masuk ke dalam. Alangkah kagetnya dia ketika masuk ke dalam. Suasana di dalam kamar tempat nyepen Abah Karim begitu menakutkan, seolah-olah Sri sedang menonton film horor. Ruangan khas tempat seorang dukun begitu nyata. Ornamen-ornamen klinik tertata begitu rapi. Tempat sesaji dengan kemenyan yang mengepul ada di depan Sri. Dia saksikan semua nyata, bukan hanya di dalam film saja. Dengan takut-takut, Sri pun duduk bersimpuh menghadap ke Abah Karim, seorang lelaki tua yang sudah kurus kering dengan mengenakan pakaian serba hitam, menatap begitu tajam ke arah Sri. Neng teh dari mana? Disuruh si Loji datang ke sini, mau apa?" ucap Abah Karim dengan nada yang begitu kasar. Kata-kata yang terlontar dari Abah Karim membuat jantung Sri bergemuruh kencang. Jelas saja dia begitu ketakutan. Lalu
si lelaki yang tadi membawa Sri, dia pun berkata, "Sok atuh Mbak, tinggal ngomong saja sama Abah. Ada perlu apa? Jangan takut." Barulah Sri pun memberanikan diri menceritakan maksud tujuan dia datang ke Abah Karim. Mendengar penuturan Sri yang ingin mengikuti ritual pesugihan untuk mencari kekayaan, membuat Abah Karim sesekali mengernyitkan kening, mangguk-mangguk seperti yang paham. Lantas selepas itu Abah Karim pun berkata, "Bisa, Abah bisa bantu kamu, asal kamu sanggup menjalani ritualnya nanti." Ritualnya seperti apa, Bah? Ritualnya, untuk hari pertama kamu harus berziarah ke Batu Masigit. Lantas nanti mandi di Sumur Kujang dan langsung menuju ke lokasi Cikajayaan. Ngalap berkah di sana. Dan selanjutnya, ritual di hari kedua, kamu harus melakukan pertapaan di Gua Dunia, di Sancang 7, untuk mencari pesugihan. Sri pun mangguk-mangguk saja. "Lalu, apa yang harus saya sediakan, Bah? Seperti sesaji atau sejenisnya?" "Kalau masalah sesaji, nanti Abah yang sediakan. Cukup kamu ganti uangnya saja." Lalu Sri pun bertanya, berapa jumlah uang yang harus dia berikan. Tapi sebelum itu, Abah Karim kembali menimpali, "Hanya saja tidak bisa hari ini. Kalau Abah hitung, hari Senin depan, hari yang baik untuk kamu melakukan ritual. Jadi saya mesti pulang dulu, Bah, baru nanti balik lagi kemari." "Iya, pulanglah saja dulu ke Jakarta. Tapi uang untuk sesaji serahkan saja hari ini, biar nanti tak perlu mencari-cari," ucap si Abah Karim. Lalu sesuai permintaan Abah Karim, Sri pun memberikan uang sebanyak 2,5 juta ke Abah Karim untuk membeli keperluan sesaji, di mana di antaranya untuk sesaji di Gua Sancang nanti, tempat Sri akan melakukan ritual bertapa, harus menyediakan sesaji sate kambing setengah matang, madat, dan sejenisnya, yang harganya memang cukup mahal. Karena si kambing harus kambing utuh dan disembelih di rumah Abah Karim. Sri pun mengangguk paham. "Jadi untuk kambingnya sudah termasuk di yang 2,5 juta ini, Bah?" "Belum. Harga kambingnya 3 juta. Tapi itu terserah. Mau bawa sendiri nanti dari Jakarta, apa mau nitip beli di sini?" Sri yang gak mau repot memilih beli di tempat Abah Karim. Jadi totalnya habis 5,5 juta rupiah. Diserahkan langsung ke Abah Karim. Selepas itu, Abah Karim pun menyuruh si lelaki yang ternyata bernama Ujang untuk mengambil kertas dan pulpen. "Ujang, bawa kertas sama pulpen.
Baik bah. Si Ujang pun keluar dari kamar. Tak lama masuk kembali dengan alat tulis, duduk di samping Sri. Lalu Abah Karim, dia berkata, "Jang, tulis ucapan Abah, buat nanti dihafal sama si Sri." "Iya bah, apa yang harus saya tulis?" "Dengarkan baik-baik," ucap Abah Karim. Lalu Abah Karim pun mulai mengucapkan sesuatu. "Asyhadu sahadat Sunda jama Allah ngan sorangan, kaduana Gusti Rasul, katilu Nabi Muhammad, kaopat umat Muhammad, nu cicing di bumi anggarincing, nu calik dina alam keeng, ngacacang di alam mokaha, salamet umat Muhammad." Itu kata-kata yang diucapkan Abah Karim disuruh disalin oleh si Ujang. 3 kali banyaknya Abah Karim mengulang kalimat tadi yang disebut sahadat Sunda. "Berikan ke si Sri." Ujang nurut. Catatan itu pun diberikan ke Sri. "Ini untuk apa, bah?" "Hafalkan. Itu yang harus kau baca nanti ketika bertapa di Gua Sancang, Gua Dunia." Sri pun mengangguk paham. Lembaran kertas berisi catatan sahadat Sunda dia lipat dan dimasukkan ke dalam tas. Selepas itu, Abah Karim pun menyuruh Sri untuk pulang dan kembali hari Senin nanti. Selepas selesai urusan dengan Abah Karim, Sri keluar dari rumah panggung diantar oleh si Ujang. Lalu Sri pun mengajak Ucok dan Aceng untuk kembali pulang. Balik dulu ke Garut ke kampung si Ucok, baru nanti malam naik bis kembali ke Jakarta. Singkat cerita, setibanya di Jakarta, Sri pun ditanyai dengan ribuan pertanyaan oleh Gogon suaminya. Lalu Sri berkata, kalau Senin depan dia harus kembali ke Sancang karena ritual baru akan dilakukan. Menjelaskan pula semua apa yang dipetuahkan Abah Karim. Kalau hampir 1 minggu lah waktu ritual yang harus Sri lakukan di Sancang sana. Lalu Gogon pun meminta Ucok untuk terus menemani Sri istrinya sampai ritual di sana berhasil. Waktu pun terus berlalu. Tak ingin kesiangan, malam Senin, Sri dengan Ucok kembali berangkat ke Sancang. Tiba di rumah Abah Karim sekitar jam 6 pagi. Di situ pun Abah Karim sudah siap menunggu kedatangan Sri. Mereka berempat pun berkumpul di rumah Abah Karim. Lalu Abah Karim berkata, "Ujang, hari ini kamu yang temani si Sri berziarah ke Sancang. Bawa si Sri ke Batu Masigit. Berdoa di sana. Lalu bawa mandi ke Sumur Kujang. Selepas itu langsung saja ziarah di Curug Cikajayaan. Lalu lekas pulang karena hari Selasa besok, Selasa Kliwon, baru nanti Abah akan membawa Sri ke Gua Dunia di Sancang 7. Ujang pun menuruti. Lalu mengemas perbekalan untuk di perjalanan. Dan jam 9 pagi, Ujang pun memimpin Sri dan Ucok
melakukan perjalanan ziarah di hari pertama. Yang mereka tuju pertama kali adalah Batu Masigit, berupa batu karang yang menjulang tinggi dan besar di pinggiran pantai. Tepat di seberang Batu Masigit ada sebuah bangunan saung menempel ke tebing. Disitulah pertama kali Sri dan Ucok dibawa berziarah oleh si Ujang. Di lokasi itu, Ujang langsung mengeluarkan kembang 7 rupa di kresek hitam, dialasi daun pisang, lalu membakar madat yang berwarna hitam seperti aspal di atas puntung rokok. Sri pun dengan hikmat duduk bersimpuh di belakang Ujang. Si Ucok pun ikut diam, duduk memperhatikan. Lalu Ujang mulai ngarekes, meminta izin kepada penguasa hutan Sancang agar merestui niat dan tujuan Sri yang mencari pesugihan. Setengah jam lamanya mereka di lokasi itu. Setelah selesai, langsung kembali melanjutkan perjalanan. Yang dituju adalah Sumur Kujang. Sumur Kujang yang lokasinya berupa sungai yang dasarnya bebatuan. Di situ ada cekungan batu berbentuk bulat. Total ada 7 cekungan, 7 lubang, dengan pusat utamanya sebuah lubang batu tergenang air. Tepat berada di bawah batu besar yang di tengah-tengah dasar lubang batu ada sebuah batu berbentuk kujang raksasa, dan lokasi itulah yang disebut Sumur Kujang. Sri pun disuruh mandi di 6 sumur. 3 gayung masing-masing diguyurkan oleh Ujang ke ubun-ubun kepala Sri. Di situ ada yang aneh. Dari setiap sumur yang 6 itu, air masing-masing rasanya berbeda. Ada yang ketika diguyurkan terasa begitu hangat. Namun ada juga yang dinginnya seperti es batu, membuat tubuh Sri menggigil. Lalu Sri dibawa jalan ke Sumur Kujang. Ujang pun berkata, "Mbak Sri, terakhir Mbak Sri harus berendam di Sumur Kujang ini. Mbak Sri lihat, ada batu berbentuk kujang di dasar sumur. Mbak Sri harus berendam menenggelamkan diri sambil memeluk batu kujang sebanyak 3 kali. Oh, terus apa yang mesti saya baca, Kang Ujang? Ujang pun tersenyum. Untuk ritual ini, sebelum menenggelamkan diri, Mbak Sri baca dulu istighfar 3 kali. Setelah berendam ke air, peluk erat-erat batu kujang. Baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Sri pun mengangguk paham, walau dia jauh dari didikan agama. Tapi kalau cuman istighfar dan surat Al-Ikhlas, Sri hafal. Sri yang mengenakan baju kaos yang sudah basah kuyup. Dia mulai turun ke Sumur Kujang.
dan mulai membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu Sri menarik napas dan langsung turun berendam, menenggelamkan diri, lalu memeluk batu kujang. Ketika memeluk batu kujang, sambil menahan napas, mata terpejam, dalam hati membaca surat Al-Ikhlas, batu kujang pun yang ada dalam pelukan Sri terasa begitu hangat. Aneh, padahal cuaca begitu dingin. Lalu selesai membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, Sri kembali naik ke permukaan. Napasnya tersengal-sengal. Dia menenangkan diri, lalu kembali membaca istighfar seperti tadi. Kembali turun menenggelamkan diri, memeluk batu kujang. Namun yang kedua ini, batu kujang terasa begitu dingin. Dinginnya seperti memeluk es batu, merangsak masuk ke dalam sendi-sendi tulang Sri, membuat Sri di dalam air menggigil kedinginan. Dan yang ketiga kalinya, batu itu terasa panas di bagian atas dan dingin di bagian bawah. Sampai ketika Sri kembali naik ke permukaan, tubuh Sri terasa seperti sedang meriang. Mukanya begitu pucat, membuat Ucok sedikit khawatir. Aduh, Kang Ujang, itu majikan saya nggak kenapa-napa. Shh, tenang, nggak apa-apa. Justru ini pertanda baik. Pertanda kalau memang niatan Mbak Sri akan dikabulkan. Sekarang lekas, ganti pakaian, ucap si Ujang. Sri yang masih menggigil, tubuhnya panas dingin, mengganti baju yang sudah basah kuyup dengan pakaian ganti yang dia bawa. Selepas selesai, Sri kembali diajak berjalan lagi menuju ke Cikajayaan, Curug Kajayaan, Sumur Kajayaan, Sumur Kahirupan. Hampir menjelang asar baru sampai di sana. Setibanya di tempat itu, Sri kembali disuruh mandi, mensucikan diri, barulah dibawa berziarah berdoa di lokasi yang sudah disediakan. Jam 4 sore baru rangkaian ziarah hari itu selesai. Ujang pun mengajak Sri dan si Ucok kembali pulang ke rumah Abah Karim. Tepat jam 6:30 malam, barulah keluar dari area hutan Sancang. Sri dan Ucok pun menginap di kediaman Abah Karim. Malam harinya Sri tidur begitu nyenyak sampai dia bermimpi. Dan di dalam mimpinya itu, Sri didatangi oleh 2 orang, sepasang lelaki dan perempuan, mengenakan pakaian layaknya orang-orang zaman dulu. Tak berbicara apa-apa, hanya berdiri dan tersenyum menatap ke arah Sri. Lalu ketika subuhnya terbangun, Sri pun menceritakan perihal mimpinya. Abah Karim yang mendengar itu, dia hanya tersenyum saja. Dia berkata, kalau itu pertanda, Sri diizinkan untuk melanjutkan ritual utama
di sebuah gua. Singkat cerita, hari itu Abah Karim menyembelih seekor kambing. Lalu dagingnya dibuatkan seperti sate. Ada 12 tusuk, dibakar setengah matang untuk persiapan ritual di Goa Sancang. Lalu hari Selasa waktu itu, selepas semua persiapan untuk sesaji sudah ada, dari mulai sate kambing setengah matang, madat, umbo rampe, dan segala macam sesaji yang begitu komplit. Jam 4:30 sore, Abah Karim yang sudah tua renta itu langsung membawa Sri menuju Sancang 7. Lokasi yang akan mereka datangi, kebanyakan orang menyebutnya dengan nama Goa Dunia. Disitulah Sri melakukan ritual utama, bertapa untuk melakukan pesugihan sampai calon pasangan nikahnya datang. Saat itu hanya Abah Karim dan Ujang yang pergi menemani Sri, sedangkan si Ucok disuruh tinggal dan menunggu di rumah Abah Karim. Berangkatlah Ujang, Abah Karim, dan Sri berjalan kaki, membawa patromak sebagai alat penerangan. Sri sampai berdecak lidah. Jalan yang begitu terjal, naik turun begitu curam, dilewati begitu mudah oleh Abah Karim yang sudah tua renta. Ketika masuk ke area hutan Sancang, Sri yang berjalan di belakang Abah Karim dengan Ujang di belakang merasakan sepanjang perjalanan seperti ada yang menyertai mereka. Sampai si Sri ini berbisik ke Ujang, "Kang Ujang, kok dari tadi kayak ada yang ngikutin kita?" "Shh, gak usah aneh mbak. Itu ingon-ingonnya si Abah." "Ingon-ingon si Abah? Piaraan maksudnya?" "Iya mbak. Mbak lihat, tepat di belakang kita ada 3 ekor yang mengawal sedari tadi." Sri pun kaget, lalu memberanikan diri menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ujang. Begitu menoleh, tepat di belakang mereka, nyatalah di pandangan mata Sri sekitar 20 meteran ada 3 sosok harimau yang mengawal dan mengikuti mereka. Sri pun menggigil ketakutan. "Kang Ujang, itu teh harimau apa?" "Shh. Merekalah penghuni hutan Sancang. Sudah, tak usah takut. Selama ada Abah Karim, kita semua aman." Sri hanya mengangguk saja. Di depan, Abah Karim pun berhenti dan menoleh. Ayo cepat! Nanti kita telat." Sri pun buru-buru mendekat, kembali melakukan perjalanan mengikuti Abah Karim. Lalu entah jam berapa, yang jelas hari begitu gelap. Penerangan hanya dari patromak yang mereka bawa. Tibalah mereka di lokasi Sancang 7, tempat Goa Dunia berada. Di situ Sri dan Ujang mengikuti Abah Karim ke sebuah bangunan di luar gua
yang berbentuk seperti musola. Dan itu memang musola tempat para peziarah sholat dan beristirahat. Nah, anehnya di sini, si Sri ini kan mau pesugihan, kawin sama siluman harimau. Tapi Abah Karim ngajak mereka berdua sholat sunat terlebih dulu. Nah, inilah kesesatan yang dikemas dengan agama, seolah tidak bertentangan dengan syariat. Mesti hati-hati. Mereka pun mengambil air wudhu dari tempat yang sudah disediakan. Abah Karim mengimami Sri dan Ujang menunaikan sholat hajat sebanyak 2 rakaat. Selepas itu wiridan. Wiridan dulu di situ. Yang dibaca seperti tasbih, istighfar, dan sejenisnya. Lantas selepas wiridan dan sholat hajat, Abah Karim mengajak Sri menuju ke lokasi. Naik mungkin beberapa tangga. Di situ ada gua yang begitu gelap. Dan tepat di samping kiri gua, di luar, di depan, itu ada bangunan juga. Sri pun dibawa masuk ke dalam. Si Ujang nunggu di musola. Lalu mulailah Abah Karim mengeluarkan semua sesaji, termasuk 12 tusuk sate kambing setengah matang. Abah Karim memimpin ritual, membacakan tawasul, memberi hadiah kepada Eyang Prabu Siliwangi dan para penghuni hutan Sancang. Cukup lama hal itu dilakukan, hampir 1 jam, sampai kaki Sri terasa kesemutan. Selepas selesai, Abah Karim pun berbalik. Sri, sekarang tiba waktunya untuk ritual utama. Ikuti Abah masuk ke dalam gua. Sri pun hanya mengangguk. Dengan lampu patromak, Abah Karim pun memimpin masuk. Pintu gua yang pendek membuat Sri dan Abah Karim berjalan merunduk. Namun ketika masuk ke dalam, ruangan gua pun cukup besar dan lebar. Kelelawar-kelelawar hilir mudik terganggu oleh kedatangan mereka. Abah Karim berkata, "Jangan takut, kelelawar-kelelawar ini adalah pasukan penghuni Sancang 7. Wujudnya saja kelelawar." Iya Mbah. Lantas selanjutnya apa Mbah? Selanjutnya duduk diamlah di sini dan jangan lupa rapalkan apa yang dulu Abah ajarkan sebanyak 7 kali. Cukup diam. Cukup diam selama 3 malam. Besok pagi Abah jemput kamu keluar, ucap Abah Karim. Sri pun mengangguk. Abah Karim langsung membakar dupa, ditancapkan di lantai gua, menyuruh Sri duduk bersila, lantas keluar meninggalkan Sri sendirian dalam kegelapan. Sekeluarnya Abah Karim, di dalam Sri yang hanya ditemani 3 batang dupa yang menyala, memberanikan diri duduk bersila dan mulai membaca syahadat Sunda yang diajarkan Abah Karim sambil memejamkan mata. Selepas 7 kali dibaca berulang-ulang,
Sri pun hanya duduk diam, tak melakukan apa-apa sesuai perintah Abah Karim. Suasana di gua begitu pengap, dingin, gelap. Hanya decitan kelelawar yang hilir mudik di atas gua, bahkan sesekali menyambar ke arah kepala Sri. Tapi Sri yang sudah nekat, karena itu jalan termudah buat dirinya, melakukan pesugihan tanpa tumbal. Malam semakin larut. Awalnya tiada hal aneh yang Sri rasakan. Namun semakin malam, suasana semakin sunyi. Rasa takut mulai hinggap di hati Sri. Namun dia ingat, Abah Karim menunggu di luar gua. Kalau ada apa-apa, pasti langsung masuk ke dalam. Sri pun mulai kembali memfokuskan pikirannya, meminta dan memohon untuk dikabulkan semua hajat keinginan. Makin lama, makin hening. Mulailah Sri mendengar suara tetesan-tetesan air di dalam gua. Suaranya menggema, menutupi sekitaran gua yang cukup besar. Lalu, semakin malam, entah jam berapa, Sri mendengar ada suara langkah kaki dari belakang Sri mendekat ke tempat Sri duduk bersila. Langkah kaki itu begitu pelan, bukan seperti langkah kaki manusia, disertai dengan aroma bau apek dan bau anyir yang bersatu, membuat Sri sampai mengernyitkan hidung. Sri masih berani, belum ada takut. Tapi makin lama, ketika suara langkah kaki semakin mendekat, malah disertai suara yang menggeram. Disitulah Sri hampir loncat dari posisi duduk sila. Kaget dan takut. Yakin betullah dia kalau yang datang mendekat itu seekor harimau. Tubuh Sri mulai menggigil ketakutan ketika dengusan napas dan geraman harimau yang pelan mendekat ke arah tubuh Sri, seperti yang mengendus-ngendus, lalu berjalan mengitari tubuh Sri. Dia yakin itu harimau karena kibasan ekornya mengenai tangan dan wajah Sri. Semalaman itu, Sri terus diputari seekor harimau yang entah datang dari mana. Baunya apek bercampur anyir. Keringat dingin sudah membanjir di sekujur tubuh Sri. Namun Sri tetap berusaha bertahan. Dalam hati kembali mengucapkan syahadat Sunda pemberian dari Abah Karim. Sampai tak terasa mulai terdengar suara kokok ayam hutan di kejauhan. Sosok harimau yang mengetari tubuh Sri pun hilang, seolah berjalan menjauh sampai langkah kakinya tidak terdengar lagi di gendang telinga. Tak lama terdengar langkah kaki masuk ke dalam gua, disertai suara batuk dan deheman. Sri kenal itu suara Abah Karim. Sri, bangun. Untuk tapa malam pertama sudah cukup. Ikut Abah keluar untuk istirahat, ucap Abah Karim. Sri pun hanya mengangguk saja, lantas bangun mengikuti Abah Karim keluar.
Di situ Sri pun disuruh makan, istirahat. Dan baru nanti maghriblah melanjutkan kembali pertapaan. Jadi sepanjang hari, dari pagi sampai mau maghrib, Sri ini hanya istirahat di musola. Ada beberapa rombongan peziarah yang datang ke sana juga. Sri hanya tersenyum ketika mereka menyapa. Lalu mulai maghrib, Sri pun masuk kembali ke dalam gua sesuai perintah Abah Karim. Nah, di malam kedua ini, baru saja duduk bersila memejamkan mata, baru 7 kali mengulang syahadat Sunda. Keanehan langsung terasa. Di dalam gua yang begitu pengap, bau wangi mulai muncul entah dari mana. Bau minyak-minyak yang bercampur menjadi satu. Lalu terdengar suara riuh seperti orang-orang yang sedang berbicara. Sri pun heran karena di dalam gua cuman dia sendiri. Tak sampai di situ saja, kelebatan-kelebatan bayangan seperti seekor harimau kembali terlihat di pandangan Sri, melintas begitu cepat di hadapannya. Kadang hanya terlihat bagian kepala, kadang hanya terlihat bagian ekornya. Tapi Sri sudah mulai terbiasa. Sampai akhirnya di pandangan mata Sri yang tertutup muncul seekor kunang-kunang. Awalnya cuma satu, bergerak terbang mengitari Sri, lalu diam terbang di depan. Di hadapan Sri yang makin lama, kunang-kunang yang hanya 1 ekor mulai dikerubungi kunang-kunang yang lain. Kunang-kunang berkerumun dan berputar. Lalu tiba-tiba saja rombongan kunang-kunang itu menjelma menjadi sepasang manusia, lelaki dan perempuan yang begitu cantik dan tampan, seperti pasangan raja dan ratu berdiri tepat di depan Sri. Ingin Sri berbicara, tetapi mulutnya seperti terkunci. 2 sosok manusia yang tiba-tiba datang itu. Dalam hati Sri, dia meyakini sosok lelaki yang bermahkota pastilah Eyang Prabu Siliwangi. Itu keyakinannya Sri. Lalu sosok lelaki itu yang tersenyum penuh wibawa berkata, "Sri, sudah cukup. Besok kau hanya tinggal menunggu calon pasanganmu. Pilihlah salah satu di antara mereka." Itulah kata-kata yang diucapkan sosok yang diyakini sebagai Prabu Siliwangi, yang lantas selepas itu menghilang begitu saja. Tak berselang lama, selepas menghilang 2 sosok lelaki dan perempuan, Abah Karim masuk ke dalam gua. Dibangunkanlah si Sri, diajak keluar. Aneh dan kaget Sri waktu itu. Dia merasa di dalam gua paling 1, 2, sampai 3 jam saja. Namun ketika keluar dari gua, matahari sudah begitu terang. Dia pun heran, kok bisa? Tapi Abah Karim hanya berkata, "Wajar, karena semalam kau sudah masuk ke dimensi yang berbeda." "Apa yang datang semalam?" tanya Abah Karim. Sri pun menceritakan kehadiran sosok lelaki dan perempuan. "Hah, bagus!
Bagus, 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 bagus. Itu pertanda baik. Apa kata beliau? Katanya, tinggal 1 malam lagi, Bah. Saya disuruh nunggu calon pasangan saya. Katanya disuruh milih. Ritual bagus. Kamu lulus. Malam ini penentuan. Pasti akan datang lebih dari 1 orang. Kau pilihlah sesuai kata hatimu. Mau siapa dan yang mana yang akan kau jadikan pengantinmu? Sri pun hanya mengangguk saja. Singkatnya, di malam ketiga, selepas adzan maghrib, Sri kembali diantar masuk ke dalam gua. Setelah 2 malam bertapa di gua Sancang, tak ada lagi rasa takut dalam hati Sri. Seolah sudah terbiasa, bahkan Sri mulai merasa nyaman. Betul saja, ketika tengah malam, Sri mulai mencium aroma wangi-wangian, disusul oleh bau apek dan bau anyir, yang disertai suara geraman yang menggema di dalam gua. Lantas ada suara yang menyuruh Sri membuka mata. Begitu mata terbuka, tersentak kaget Sri waktu itu. Di hadapannya ada 3 ekor harimau duduk jongkok menghadap ke arah Sri. Namun anehnya, menatap 3 harimau itu tak ada sedikit pun rasa takut. Sri sampai berkata, Kalian siapa? Lalu yang duduk paling tengah bersuara berkata, pilihlah salah satu di antara kami yang akan menjadi pengantinmu. Sri pun terdiam karena di hadapannya rupa 3 ekor harimau ini semua sama. Gimana mau milih? Seperti yang mengetahui isi dalam pikiran Sri, asap tebal pun menyelimuti 3 harimau itu. Ketika asap menghilang, bukan harimau lagi, tapi yang duduk di depan Sri, 3 orang pemuda yang begitu tampan. Wajah mereka penuh wibawa, kulitnya kekuningan, kuning langsat disebutnya. Hidung mancung, tersenyum ke arah Sri, berkata kepada Sri, pilihlah salah satu di antara kami yang akan menjadi pendampingmu. Dan ini adalah mas kawin untukmu, ucap lelaki di ujung kiri. Yang semua lelaki ini membawa besek di tangannya, yang katanya berisi mas kawin. Sri pun diam. Ingat ucapan Mbah Karim, harus memilih sesuai kata hati. Lalu Sri pun menjatuhkan pilihan ke seorang lelaki yang duduk di ujung kanan. Si lelaki yang terpilih pun mendekat dan duduk bersila sampai kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Sri. Sedangkan yang 2 lagi yang tidak terpilih kembali menjadi harimau, menggeram dan meninggalkan mereka berdua. Lalu si lelaki yang berbaju loreng, jelmaan dari harimau itu, yang dipilih jadi pasangan oleh Sri, menyerahkan besek atau pipiti kepada Sri, yang ketika dibuka ternyata isinya berupa emas. Dan selanjutnya
Ketika Sri menerima emas dari dalam besek, itu pertanda sudah sahnya mereka berdua menjadi pasangan. Dan selanjutnya, di lantai gua yang dingin, Sri bergumul dengan lelaki pilihannya, jelmaan siluman harimau, sampai dibangunkan oleh suara menggema dari kekasihnya, dari pasangannya, yang menyuruh Sri lekas keluar dari gua. Ketika Sri membuka mata, pakaiannya tercecer di lantai gua. Dia pungut, dia kenakan kembali. Besek berisi emas masih ada di sampingnya. Sri pun langsung keluar, disambut senyum dan anggukan Abah Karim dengan si Ujang. Mereka pun kembali pulang ke rumah Abah Karim. Lalu di kediaman Abah Karim, si Ucok yang menunggu di luar hanya diam, sedangkan di dalam Abah Karim memberikan petuah kepada Sri. Sri, setibanya nanti kamu di Jakarta, sediakan satu kamar khusus. Jangan dimasuki orang lain selain kamu. Dan setiap malam Selasa, bakarlah madat ini cukup secuil di atas puntung rokok. Dan saat itu juga sosok pasanganmu, suami batinmu, akan datang. Untuk masalah harta, nanti akan datang dengan sendirinya. Kalau madat ini habis, baliklah ke sini untuk meminta lagi, ucap Abah Karim. Lalu Sri pun pamitan pulang. Hari itu juga kembali balik ke Jakarta dengan si Ucok. Setibanya di Jakarta, Sri menjelaskan semua kepada Gogon apa yang dia alami. Tentunya sebagian dia berbohong. Lalu menunjukkan perhiasan emas pemberian dari lelembutan di Goa Sancang. Gogon pun tersenyum bahagia. Nilai emas itu pasti puluhan juta. Lalu Sri pun berkata mulai hari itu, ada kamar yang harus mereka kosongkan, tempat ritual khususnya Sri. Hanya Sri yang boleh masuk. Dan setiap malam Selasa, Gogon harus pergi dari rumah agar ritual Sri tidak terganggu. Gogon pun setuju begitu saja. Dan memang betul, pasca pulang ritual kawin dengan siluman harimau, penghuni hutan Sancang, selang 1 minggu, usaha Gogon banjir order. Banyak pesanan bakso sampai Gogon kewalahan. Lalu dalam tempo 1 bulan, Gogon yang tadinya cuma punya 1 karyawan, si Ucok, mulai merekrut karyawan lagi. Bahkan sampai buka cabang. Ada 14 pedagang yang kerja kepada Gogon jadi tukang bakso keliling. Sedangkan Sri setiap malam Selasa melakukan ritual di kamar khusus, menunggu pasangannya dari Sancang datang untuk melakukan hubungan badan dengan Gogon yang sedari maghrib selalu pergi, baru pulang keesokan harinya. Itu pun terus berlanjut bertahun-tahun, sampai Sri yang tadinya cuma ngontrak rumah di Jakarta Timur sana, sampai punya rumah sendiri di lingkungan perumahan elit.
Sedangkan di kampung, Sri pun membeli banyak tanah, sawah, dan membangun rumah. Dari hasil usaha bakso yang semakin untung dan berkembang, dibantu oleh suami silumannya yang dia nikahi ketika ritual di hutan Sancang.